Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahri Aulia Rahman dengan NIM 230503055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya mengenai analisis UMKM Bengkel Motor Dua Saudara menggunakan metode MRP. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Metopen yaitu Ibu Dr. Mary Andriani STMT. Baik, di sini langsung dimulai saja. Presentasi ini membahas penerapan metode MRP atau Material Requirement Planning pada UMKM Bengkel Motor Dua Saudara. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan suku cadang. Laporan ini disusun sebagai tugas akhir program studi teknik industri Universitas Samudra dengan bimbingan Dr. Mary Andriani. Tujuan utama adalah menganalisis kondisi pengelolaan persediaan saat ini dan mengkaji bagaimana MRP dapat membantu perencanaan kebutuhan material secara tepat waktu dan efisien. Latar belakang dan permasalahan UMKM bengkel motor. Peran UMKM. UMKM termasuk bengkel motor berkontribusi besar pada ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Salah satu bentuk UMKM yang memiliki prospek menjanjikan adalah bengkel motor. Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, permintaan terhadap layanan perawatan dan perbaikan kendaraan pun semakin meningkat. Kemudian timbul permasalahan persediaan. Pengelolaan stok suku cadang manual menyebabkan kekosongan stok, penumpukan barang, dan ketidakefisienan pembelian. Kebutuhan sistematis. Diperlukan metode perencanaan yang terstruktur untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan operasional bengkel. Kemudian, apa sih itu metode Material Requirement Planning? MRP adalah sistem perencanaan kebutuhan material untuk memastikan ketersediaan bahan, tepat waktu, dan jumlah yang tepat untuk memenuhi jadwal produksi dan permintaan pelanggan. Kemudian komponen utamanya yaitu ada Bill of Material, Inventory Status Value, dan ada Master Production Schedule. Kemudian proses perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, perhitungan, kebutuhan bersih, dan menjadwalkan pemesanan. Kemudian di sini terdapat teknik lot sizing dalam MRP. Yang pertama itu ada lot for lot atau LFL, yaitu memesan jumlah bahan sesuai kebutuhan produksi tanpa kelebihan stok. Yang kedua itu ada Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu menentukan jumlah pemesanan optimal dan meminimalkan biaya persediaan. Kemudian yang ketiga ada Period Order Quantity atau POQ, yaitu memesan bahan berdasarkan periode waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan selama periode tersebut. Kemudian di sini terdapat manfaat penerapan MRP pada UMKM bengkel motor. Yang pertama itu ada efisiensi persediaan, yaitu untuk mengurangi kelebihan dan kekurangan stok suku cadang. Kemudian ada pengendalian biaya, meminimalkan biaya penyimpanan dan pemesanan bahan baku. Kemudian ada peningkatan pelayanan, memastikan ketersediaan suku cadang tepat waktu untuk pelanggan. Dan kemudian ada perencanaan produksi, yaitu untuk membantu penjadwalan pekerjaan dan penggunaan sumber daya secara optimal. Kemudian di sini ada data empiris pengelolaan persediaan suku cadang. Di minggu pertama itu bengkel motor dua saudara memesan busi, oli mesin, kampas rem, dan rantai. Di minggu pertama mereka memesan busi sebanyak 25 dan oli mesin sebanyak 40, kampas rem 15, dan rantai sebanyak 10. Kemudian di minggu kedua bengkel motor dua saudara memesan busi sebanyak 30, oli mesin 45, kampas rem 18, dan rantai sebanyak 12. Kemudian pada minggu ketiga,
Mereka memesan busi 28, oli mesin sebanyak 50, kampas rem 17 dan rantai sebanyak 15. Kemudian pada minggu minggu keempat, mereka memesan busi 35, oli mesin 48, kampas rem 20 dan rantai sebanyak 14. Data permintaan suku cadang per minggu selama 3 bulan ini menjadi dasar analisis kebutuhan material menggunakan MRP. Kemudian di sini ada lead time dan persediaan awal. Lead time pengadaan busi yaitu 2 hari, oli mesinnya 1 hari, kampas rem 3 hari, dan rantai 4 hari. Persediaan awal seperti yang tadi ada busi 50 unit, oli mesin 60 unit, kampas rem 30 unit, dan rantai 20 unit. Lead time dan persediaan awal ini menjadi faktor penting dalam perencanaan pemesanan suku cadang agar stok selalu tersedia. Kemudian di sini ada contoh perhitungan MRP untuk busi. Di minggu pertama itu ada permintaan untuk busi yaitu 25 dan persediaan awalnya 50. Sementara kebutuhan bersihnya 0 dan tidak ada jadwal pemesanan. Untuk minggu kedua, permintaannya itu sebanyak 30 dan persediaan awalnya hanya 25 dan kebutuhan bersihnya yaitu sekitar 5. Dan jadwal pemesanan memesan pesanan 30 di minggu ke-0. Pada minggu ketiga, permintaannya 28, persediaan awal tidak ada alias 0 dan kebutuhan bersihnya 28. Kemudian jadwal pemesanannya yaitu memesan 28 di minggu pertama. Kemudian pada minggu keempat, permintaannya 35, persediaan awal 0, dan otomatis kebutuhannya adalah 35. Jadwal pemesanan menjadi 35 pada minggu kedua. Perhitungan ini membantu menentukan kapan dan berapa banyak busi yang harus dipesan agar stok mencukupi kebutuhan operasional bengkel. Kemudian di sini ada metodologi penelitian dan variabel. Saya menggunakan variabel independen. Di situ terdapat permintaan suku cadang, jadwal pelayanan servis, lead time pemesanan, persediaan awal, dan ukuran pemesanan atau lot size. Kemudian saya menggunakan variabel dependen. Ada efisiensi pengelolaan persediaan, ketersediaan suku cadang, dan terakhir ketepatan ketepatan waktu pelayanan. Prosedur penelitian dan kesimpulan. Yang satu, studi pendahuluan, observasi proses kerja dan pengelolaan persediaan di bengkel. Dua, pengumpulan data, data permintaan, stok awal, jadwal servis, dan lead time yang dikumpulkan. Ketiga, ada analisis data, perhitungan kebutuhan bahan menggunakan metode MRP yang dilakukan. Keempat, ada penyusunan rencana, jadwal dan jumlah pemesanan suku cadang disusun secara optimal. Dan yang terakhir ada evaluasi untuk menilai efektivitas MRP terhadap efisiensi dan pelayanan bengkel. Mungkin sampai sini saja presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih, Pak Ari. Selanjutnya saya akan bertanya, eh, Sarah. Baik, Saudara Alvin, tidak terburu-buru. Pertanyaannya, apa tujuan utama dari penerapan metode MRP pada UMKM bengkel motor dua saudara? Itu aja. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvin yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang bagus ya. Apa tujuan utama dari penerapan metode MRP pada UMKM bengkel motor? Baik, mungkin saya bisa menjawab. Tujuan utama penerapan metode MRP pada UMKM bengkel motor dua saudara adalah
untuk menganalisis kondisi pengelolaan persediaan saat ini. Dan juga mengkaji bagaimana MRP dapat membantu perencanaan kebutuhan material secara tepat waktu dan efisien, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan persediaan suku cadang dan mendukung kelancaran operasional bengkel. Seperti ini contohnya, menggunakan contoh perhitungan MRP untuk busi yang tadi, yang seperti saya contohkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah dapat diterima, Saudara Arifin? Bagaimana, Saudara Arifin? Apakah dapat diterima jawabannya? Terima kasih atas sudah menjawab pertanyaan tadi. Jawabannya sangat bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih, Saudara Arifin. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Tes, tes. Assalamualaikum. Kepada itu tadi Fahri, aku ada yang janggal sedikit tadi. Di mau nyinggung soal apa sih manfaat penerapan metode MRP pada UMKM bengkel motor dua saudara. Baik, terima kasih Saudara Dafa. Sebelumnya saya ingin menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya dari Saudara Dafa. Apa manfaat yang diperoleh UMKM bengkel dengan menggunakan metode MRP? Baik, izin menjawab. Mungkin untuk manfaat yang diterima bengkel, manfaat penerapan metode MRP pada UMKM bengkel meliputi mungkin ada mereka mendapatkan efisiensi persediaan dengan mengurangi kelebihan dan kekurangan stok suku cadang. Kemudian mereka memperoleh pengendalian biaya dengan meminimalkan biaya penyimpanan dan pemesanan bahan baku. Kemudian mereka meningkati pelayanan dengan memastikan ketersediaan suku cadang tepat waktu untuk pelanggan, sehingga pelanggan tidak kecewa untuk menunggu. Dan kemudian yang alasan terakhir saya bisa memberikan mungkin metode MRP ini dapat membantu mereka untuk perencanaan produksi dengan menjadwalkan pekerjaan dan penggunaan sumber daya secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah dapat Bisa diterima? disebutkan Kak, ada beberapa contoh suku cadangnya apa apa aja? Contoh suku cadangnya. Suku cadangnya ada oli, busi, kemudian ada rantai, ada kampas rem, mungkin seperti itu. Metode MRP ini memungkinkan kita untuk tidak memesan stok suku cadang berlebihan, sehingga dengan metode MRP ini mereka dapat mengoptimalkannya. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Saudara Dapa? Oh ya ya ya, bagus bagus bagus. Berarti intinya sudah. Terima kasih jawabannya cukup bagus. Baik, terima kasih. Baik, saya akhiri di sini. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.